wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Elsanti dengan NPM 250602022. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perhitungan parkir dalam mata kuliah Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi yang dibimbing oleh Bapak dosen Insinyur Adi Surya. Silahkan tonton videonya sampai habis. Teori dan perhitungan parkir dalam mata kuliah Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi yang disusun oleh Desi Putra Elsanti dengan NPM 250602022. Parkir merupakan komponen paling penting dalam sistem transportasi yang berfungsi sebagai tempat berhentinya kendaraan untuk sementara waktu ketika pengemudi melakukan suatu aktivitas. Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan. Dalam rekayasa transportasi, perencanaan parkir mencakup analisis kebutuhan, kapasitas, karakteristik penggunaan, dan pengelolaan fasilitas parkir agar sistem parkir efisien, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Rumusan masalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan parkir? Yang kedua, apa saja jenis-jenis parkir? Yang ketiga, apa karakteristik parkir? Yang keempat, bagaimana teori dan perhitungan parkir? Yang kelima, apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan parkir? Tujuannya adalah yang pertama, memahami pengertian parkir, yang kedua, mengetahui jenis-jenis parkir, yang ketiga, memahami karakteristik parkir, yang keempat, mempelajari teori dan metode perhitungan parkir, yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan parkir. Pengertian dan jenis-jenis parkir. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam rekayasa transportasi, parkir merupakan bagian dari sistem lalu lintas yang harus direncanakan dengan baik agar tidak mengganggu arus kendaraan di jalan. Berdasarkan lokasi, on-street, tepi jalan umum, dan off-street, gedung atau pelataran khusus. Berdasarkan posisi, sejajar, tegak lurus 90 derajat, sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Berdasarkan status, parkir umum, parkir khusus, dan parkir darurat. Karakteristik parkir. Karakteristik parkir digunakan dalam analisis rekayasa transportasi untuk mengetahui tingkat penggunaan fasilitas parkir dan menentukan kebutuhan ruang parkir. Akumulasi dan volume. Jumlah kendaraan di area parkir pada waktu tertentu dan total kendaraan dalam periode tertentu. Durasi dan kapasitas, lama waktu kendaraan menggunakan ruang parkir dan jumlah maksimum kendaraan yang dapat ditampung. Turnover dan indeks, frekuensi penggunaan per ruang parkir dan tingkat pemanfaatan terhadap kapasitas. Teori dan perhitungan parkir. Yang pertama, volume parkir. Jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir dalam periode tertentu. Contoh, 320 kendaraan per hari. Yang kedua, akumulasi parkir. Kendaraan masuk, kendaraan keluar. Contoh, 150 kurang 90 sama dengan 60 kendaraan yang keluar. Yang ketiga, durasi parkir, waktu keluar dan waktu masuk. Contoh, dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang sama dengan 3 jam. Yang keempat, turnover dan indeks, volume tambah jumlah ruang parkir. Indeks sama dengan akumulasi dan kapasitas kali 100%. Contoh perhitungannya adalah turnover, volumenya 200 tambah 50 SRP sama dengan 4. Setiap ruang digunakan rata-rata 4 kali per hari. Indeks parkir, akumulasi 80 tambah kapasitas 100 kali 100% sama dengan 80%. Semakin tinggi indeks parkir, semakin tinggi tingkat pemanfaatan fasilitas parkir. Faktor yang mempengaruhi parkir. Yang pertama, jenis penggunaan lahan. Berbagai fungsi lahan menentukan kebutuhan parkir yang berbeda. Yang kedua, jumlah pengunjung dan luas bangunan. Semakin banyak pengunjung dan luas bangunan, semakin tinggi kebutuhan ruang parkir. Yang ketiga, waktu operasional. Durasi operasional mempengaruhi pola penggunaan parkir sepanjang hari. Yang keempat, kepemilikan kendaraan dan transportasi umum. Tingkat kepemilikan kendaraan pribadi dan ketersediaan transportasi umum mempengaruhi kebutuhan parkir. Penerapan analisis parkir.
Analisis parkir dalam rekayasa transportasi digunakan untuk yang pertama, menentukan kebutuhan ruang parkir, yang kedua, mengurangi parkir liar, yang ketiga, meningkatkan kelancaran lalu lintas, yang keempat, mendukung perencanaan pusat perbelanjaan, rumah sakit, kampus, terminal, dan kawasan perkantoran, yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Permasalahan dan solusi parkir. Permasalahan: kekurangan ruang parkir, parkir liar di badan jalan, kemacetan akibat kendaraan keluar masuk area parkir, pengelolaan parkir yang kurang efektif. Solusinya adalah membangun gedung parkir bertingkat, menerapkan sistem parkir elektronik atau e-parking, menegakkan aturan larangan parkir, mengembangkan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kesimpulan dan saran, parkir merupakan bagian penting dari sistem transportasi. Analisis parkir meliputi volume, akumulasi, durasi, kapasitas, tingkat pergantian, dan indeks parkir. Perencanaan yang baik meningkatkan kelancaran lalu lintas, efisiensi lahan, serta kenyamanan masyarakat. Perencanaan parkir harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kawasan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap parkir liar. Pengelola fasilitas umum perlu menyediakan ruang parkir yang memadai. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan parkir perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.